Perkembangan zaman membawa kemudahan dalam mengakses beragam informasi dan berita, termasuk informasi palsu yang kemudian diyakini sejumlah orang sebagai kebenaran. Penyebaran informasi palsu atau hoax dalam pemilu kerap digunakan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan publik, menjatuhkan pihak lawan, dan menjatuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Lalu, bagaimana cara Bawaslu menghadapi hoax? Bersama Candi, Bincang Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang mencoba mengobati kerinduan di tengah keterbatasan bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Bersama Candi, kami mengajak kamu di rumah saja sambil terdidik mengawasi pemilu dan pilkada, mencegah pelanggaran sambil mencegah penyebaran COVID-19, menegakkan demokrasi cukup dari rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam live YouTube Candi, Bincang Pemilu dan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang episode keempat. Bersama saya Danang Joyo. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Nano atau nama lengkap Bapak Muhammad Yasin Awan Wiratno. Beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Magelang sekaligus koordinator divisi SDM dan organisasi. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Danang, apa kabar hari ini Mas Danang? Alhamdulillah baik Bapak. Ya. Mau menyapa dulu ke sahabat Bawaslu yang sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang poro sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Magelang dalam acara Candi, ya Mas Danang. Ya, Candi. Bincang Pemilu dan Demokrasi yang pada episode kali ini yang keempat kita akan berbincang-bincang masalah hoax, Mas Ya, Danang. Ini masalah hoax, yang Bapak. sangat sering beredar di masyarakat dan ini menjadi perbincangan yang hangat ketika pemilu maupun pilkada, Mas Danang. Itu. Terima kasih Bapak untuk sapaan hangatnya kepada sahabat Bawaslu yang sudah bergabung di live Candi ini. Seperti yang Bapak Nano katakan, hari ini kita akan mengangkat tema yaitu upaya Bawaslu Kabupaten Magelang menghadapi hoax. Namun sebelum kita memulai perbincangan ini, saya ingatkan kepada sahabat Bawaslu yang sudah bergabung di live YouTube Candi ini untuk subscribe, like, komen, dan share tayangan ini. Serta nanti jika sahabat Bawaslu ingin bertanya atau berdiskusi secara langsung, bisa menuliskan di kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh Bapak Nano. Begitu ya Bapak? Begitu Mas Danang. Baik Bapak, terima kasih. Berbincang tentang masalah hoax ini Bapak, bagaimana Bawaslu Kabupaten Magelang menanggapi terkait hoax yang sudah beredar luas di masyarakat? Ya, terima kasih Mas Danang. Hoax, berita yang beredar di masyarakat, berita bohong bahasa, ya, tapi kadang orang bohong sering menyebutnya hoax gitu. Ada yang menyebutnya cuma hoax gitu, atau ada yang lebih mudah dikatakan bahwa hoax gitu. Itu memang menjadi musuh utama kita sekarang. Apalagi ketika pemilu 2019 kemarin maupun pilkada 2018 atau kita ini sekarang menjelang pilkada 2020 ini, hoax menjadi musuh kita bersama, Mas Danang. Kenapa begitu? Karena hoax atau berita bohong ini sekarang dijadikan sebagai alat politik oleh kandidat
maupun oleh tim sukses ataupun siapa saja yang berkepentingan terhadap kekuasaan. Nah, ini menjadikan berita hoax ini menjadi sebuah berita yang meresahkan masyarakat. Kadang masyarakat juga teracuni, kadang masyarakat juga malah ikut-ikutan menyebarkan. Nah, ini makanya Bawaslu Kabupaten Magelang sejak pemilu 2019 kemarin, Mas Danang, itu sudah berupaya untuk mencegahnya. Jadi ada beberapa macam pencegahan yang akan kita sampaikan dalam acara diskusi pada pagi hari ini, Mas Danang. Gitu. Nah, pencegahannya itu berupa apa, Pak? Kita ada beberapa macam kegiatan, Mas Danang, yang online, yang hoax yang berupa online. Ketika kita dulu masih ada Panwascam maupun Panwasdes, para Panwascam dan Panwasdes ataupun Bawaslu memantau akun-akun media sosial yang ada, yang beredar, di mana akun-akun tersebut menyebarkan berita hoax atau menyerang salah satu paslon ataupun menjelek-jelekkan black campaign. Nah, ini ada beberapa macam hoax yang nanti akan kita bahas. Kadang berita hoax ini bisa jadi ada yang bikin, ini yang jadi kita selama ini Bawaslu Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Mafindo. Selamat pagi teman-teman Mafindo yang menyaksikan acara ini. Mafindo itu apa? Yaitu Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax. Kita selama ini bekerja sama dengan mereka ya untuk mencegah hoax ini. Dalam pemilu 2019 kemarin kita mengajak teman-teman Mafindo ini untuk ikut memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat tentang bahaya hoax. Dan juga kita sering dapat share di grup-grup apa saja berita-berita hoax yang beredar selama ini, apa saja berita-berita, dan tercatat ternyata hoax yang diproduksi pada pemilu 2019 kemarin itu sangat luar biasa, Mas Danang. Per hari atau per bulan itu bisa diproduksi sangat banyak berita-berita hoax, dan itu banyak yang sudah terdeteksi, ada juga yang belum terdeteksi, dan sebagian besar berita hoax itu sudah terlanjur menyebar ke masyarakat. Sudah masyarakat itu kadang tidak bisa lagi membedakan mana berita yang itu hoax, mana berita yang benar-benar itu berita asli, itu kan. Jadi karena penyebarannya sangat masif melalui berbagai macam media, baik media sosial, Facebook, WA, WhatsApp, terus kemudian Twitter dan lain sebagainya. Ini jadi PR kita bersama bahwa hoax ini merupakan sebuah ancaman bagi bangsa, bisa bahkan bisa menjadikan disintegrasi bangsa ini. Itu, Mas Danang. Ya, Bapak, tadi kan berbicara tentang Bawaslu Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Mafindo. Apakah di era sekarang yang era media sosial itu Bawaslu Magelang juga ikut bekerja sama atau sosialisasi dengan admin media sosial atau YouTuber yang sekarang lagi ngetren, apakah itu juga ikut kita gabungkan? Ya. Di samping dengan Mafindo, Mas Danang, ada beberapa pihak yang kita ikut ajak. Salah satunya tadi YouTuber, kemudian para seniman. Ketika YouTuber kemarin kita kumpulkan untuk kita bersama-sama bikin konten yang positif tentang pemilu dan tentang anti hoax. Terus kemudian kita juga mengumpulkan seniman, Mas Danang. Kita pernah mengumpulkan para seniman itu untuk juga memerangi hoax dengan bahasa gambar. Ya, mereka lukisan melukis gitu. Melukis karikatur yang bertema hoax gitu. Nah, kemudian karikatur tadi kita pasang di Bawaslu atau kemudian kita ada juga yang ditempel di majalah-majalah kita. Itu jadi bisa ilustrasi-ilustrasi tadi, ketika orang melihat karikatur tadi sudah paham maksudnya seperti ini. Jadi semua pihak kita ajak, jadi tidak hanya Mafindo saja, semua elemen masyarakat yang memang benar-benar bersama-sama ingin memerangi hoax, kita ajak bersama-sama, Mas Danang. Dan ya, untuk yang itu yang online ya, Mas Danang, yang offline ya.
yang online itu juga kita berpatroli di media sosial gitu. Bahasanya berpatroli di media sosial. Kita teman-teman dari Panwascam maupun Panwasdes kita suruh memantau akun-akun para tim sukses maupun akun-akun yang kira-kira ada hubungannya dengan politik, yaitu patroli media sosial. Ini jadi penting seperti itu. Dan ternyata itu juga efektif Mas Danang. Ketika pilkada dulu belum Bawaslu ya, masih Panwas Kabupaten, itu kita pernah menemukan laporan dari media sosial. Jadi di media sosial itu ramai beredar ada sebuah akun palsu yang me-upload seorang camat ya, di sebuah restoran yang melakukan pertemuan dengan para tim sukses, dan itu kita akhirnya kita proses juga. Jadi kadang seperti ini Mas Danang, yang bikin berita atau yang bikin itu kadang tidak mau, yang melaporkan ataupun apapun itu kadang tidak mau menggunakan akun-akun yang asli itu. Mereka kadang masih umpetan ya. Banyak juga pembuat hoax, para buzzer-buzzer itu menggunakan akun-akun yang palsu ya, akun-akun yang bahasa mereka biar tidak mudah diketahui siapa pembikinnya. Tetapi ternyata banyak juga yang penyebar hoax tadi ditangkap polisi ya, walaupun dia ternyata nge-share berita-berita yang tidak benar dan lain sebagainya itu. Berarti dampak di media sosial ini banyak positifnya atau negatifnya Bapak dalam pemilu? Selama pemilu 2019 kemarin, tentunya penyebaran hoax yang masif itu dampaknya hampir saja membuat disintegrasi bangsa Mas. Ada beberapa kubu yang saling berseberangan di media sosial, saling bersahutan, ya, saling menyebar berita hoax antar kedua kubu. Ya, ini ada juga yang bahkan yang menyewa, nggak tahu siapa buzzer-buzzer politik itu, yang menyewa tim suksesnya atau calon-calon dari anggota legislatif maupun pasangan-pasangan calon tadi, nggak tahu yang nyewa siapa, buzzer-buzzer politik tadi itu juga sangat masif menyebarkan hoax. Itu tadi sama teman-teman Mavindo itu tercatat ketika 2019 itu hampir 600-an hoax, berita hoax beredar. Itu 600 kali, kalau semisal satu berita hoax saja di-share oleh 1.000 orang gitu kan, berarti sudah berapa ribu. Itu pasti ya, itu ada ya, yang baca, dan itu yang kelihatan yang ketika di-share di Twitter maupun di-share di Facebook ya kan, tahu yang dibagikan berapa. Tetapi kalau yang di-share itu di WA, berantai di WA. Nah, akhirnya kan kemarin WA juga membatasi harus banyak berapa share itu kan, kalau dengan berita-berita ya, yang sama. Betul, jadi Bapak. Seperti itu. Kemudian untuk cara membedakan itu berita hoax atau fakta gimana Bapak? Nah, ini yang menjadi pekerjaan besar kita, pekerjaan yang lumayan agak berat kita, butuh literasi yang memang benar-benar valid. Kadang yang kena dampak hoax, berita bohong itu tidak cuma orang-orang bodoh saja, orang-orang di pedesaan saja. Terbukti ketika pemilu 2019 kemarin yang ikut menyebarkan hoax ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang PNS dan lain sebagainya, karena mereka merasa pilihan politiknya berbeda dengan teman yang lain, dia merasa sama pilihan politiknya. Akhirnya ketika kubu yang berseberangan berbeda, dia menyebarkan berita-berita yang, nah ini semua kubu sama melakukan seperti itu. Jadi karena beragam informasi tadi menyebar ke masyarakat, tidak cuma ke orang-orang yang tidak pernah dalam tanda kutip mengecap bangku sekolah gitu ya, tapi semua orang dari mulai milenial sampai para profesor bahkan dokter dan lain sebagainya kena dampak hoax tadi. Memang kita harus literasinya harus benar-benar kuat, tapi yang paling
aman, yaitu netralitas kita dulu sebenarnya. Kalau kita mau menyaring berita hoax, kita harus netral dulu, ini benar atau enggak, berita dari siapa, dari mana asalnya. Nah, dalam hati kita harus netral dulu, tidak usah membela kubu A atau kubu B, itu harus netral dulu, itu lebih mudah. Tetapi karena biasanya yang diserang berita hoax tadi adalah otak kanan atau otak cepatnya gitu ya, jadi mereka seolah-olah kepingin segera menyebarkannya. Padahal ketika berita tadi sudah diklarifikasi oleh si pembuat hoax kadang, ataupun siapa yang membuat, itu berita tadi sudah kadung menyebar dan jarang untuk ditarik. Padahal masyarakat sudah terpapar gitu Mas Danang ya. Gitu. Terus membedakan hoax dan fakta itu dari kalimat atau beritanya gimana Bapak? Nah, kalau membedakannya itu kita biasanya kita ke media-media yang mainstream ya, media-media mainstream menanyakan atau tidak. Tetapi banyak juga sekarang juga saling menyerang juga antar media mainstream ini. Wah, media mainstream ini sudah dikuasai oleh kubu ini, jadi tidak netral lagi ya. Jadi memang harus benar-benar kita dalami secara benar berita itu asli atau tidak. Minimal kita tidak ikut menyebarkannya sebelum kita benar-benar tahu kevalidan dari berita tadi. Itu minimal ya. Jadi minimalnya kita tidak boleh menyebarkan berita tadi. Kenapa hari ini saya menggunakan batik macan ini Mas? Karena saya ingin memberikan pesan bahwa jarimu ini adalah harimaumu gitu. Ada filosofinya ya Pak itu. Filosofinya seperti itu. Dan juga hari ini kita menggunakan udeng candi ini Mas ya. Ada filosofinya semua. Baik Bapak. Kemudian kenapa banyak sekali hoax itu yang beredar di media sosial? Apakah media sosial itu sangat mudah untuk penyebaran hoax atau gimana? Kenapa tidak secara langsung dan ya. Karena tadi Mas, ketika di media sosial dengan mudahnya semua orang bisa bikin akun media sosial. Ya, awal-awal kemarin Facebook juga bikin Facebook mudah, bikin Twitter juga mudah, bikin nama tidak sesuai nama aslinya juga bisa mudah. Kenapa mereka bikin di situ ya? Karena mereka bisa menyembunyikan identitas dirinya si penyebar hoax tadi. Jadi kenapa media sosial dipilih? Karena mereka bisa bersembunyi, bahwa mereka tidak menampilkan identitas secara aslinya, ya kan? Tetapi mereka menggunakan akun-akun palsu, akun-akun buzzer. Bahkan kadang buzzer itu bisa punya ratusan akun, bahkan ribuan akun hanya untuk pemenangan salah satu paslon atau calon gitu kan. Ada banyak buzzer-buzzer politik. Nah ini kenapa media sosial dipilih seperti itu. Dan juga media sosial itu menjadi sarana yang sangat efektif sebenarnya untuk penyampaian opini publik. Semua orang dengan mudah mengakses dalam detik itu juga, dalam menit itu juga media sosial. Jadi per detik itu sudah bisa ya diakses. Jadi kadang orang tidak sempat mikir, tidak sempat berliterasi dulu atau sempat mengecek dulu, ketika sudah sama seperti persepsinya dia sendiri, akhirnya dia ikut-ikutan menyebarkan. Makanya paling mudah yaitu tadi, kita tidak usah ikut-ikutan menyebarkan, itu paling mudah skalanya seperti itu. Tapi kalau yang paling bagus lagi ya kita ikut turn back hoax gitu ya bahasanya, kita ikut menyerang hoax tadi, itu Mas Danang. Baik Bapak, dalam pemilu ataupun pilkada kan tadi dijelaskan hoax itu salah satu larangan yang tapi digunakan oleh semua elemen baik masyarakat dan yang lainnya. Nah itu bagaimana, apakah ada larangan selain penyebaran hoax itu dalam kampanye? Ya, di media sosial di itu undang-undang dalam larangan kampanye itu sudah banyak diatur. Larangan dalam berkampanye itu salah satunya yaitu mempersoalkan dasar negara, baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Ini ketika pemilu 2019 itu masih banyak juga para buzzer itu masih mempersoalkan dasar negara yang sebenarnya harusnya sudah final gitu Mas ya. Nah, kemudian menghina suku, ras maupun agama
dari pasangan calon. Semisal pasangan calon itu berasal dari daerah mana atau dari suku apa, dari ras apa, ini sering dijadikan sebagai penyerangan pribadi ke calon tadi. Jadi ini yang menjadikan sebenarnya larangan tetapi banyak diterjang gitu ya oleh orang-orang yang punya ambisi politik atau punya keinginan politik yang berbeda gitu. Kemudian menghina, menghasut, memfitnah, mengadu domba. Hoax ini termasuk ini kan, termasuk mengadu domba, termasuk menghina, termasuk menghasut. Sebenarnya hoax itu masuk di situ juga. Tetapi hoax itu juga ada yang soft, yang kita tidak merasa itu adalah sebuah berita hoax. Contoh yang paling mudah adalah ketika di WhatsApp ada share-sharean dari dokter siapa tentang penyakit ini. Padahal aslinya si dokter tadi tidak merasa menulis, tetapi disebarkan ke masyarakat. Itu yang soft itu kan, ya, itu hoax yang soft. Tapi hoax yang sudah hard, bahasanya yang keras itu ya menyerang pihak lain, ya menghina pihak lain. Ya, ini adalah hoax yang hard, yang keras itu. Arahnya sama sebenarnya, semuanya ingin saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Nah ini kemudian menggunakan ancaman kekerasan dan mengajukan penggunaan kekerasan. Ini dalam kampanye juga dilarang sebenarnya ya, Pak. Tapi ya kita ikut prihatin hari ini demokrasi kita sedang ada di mana Mas? Di Papua ya. Di Papua kita turut berbelasungkawa kepada teman-teman KPU yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kita harus tetap menegakkan demokrasi apapun tantangannya gitu ya Mas Janang. Terima kasih Bapak. Kemudian dari penjabaran hoax itu kan kita tadi berbicara selalu negatif terus tentang hoax. Nah itu cara Bawaslu Kabupaten Magelang menerapkan media sosial dan untuk mencari informasi publik yang positif itu gimana Bapak? Sebenarnya salah satu cara juga untuk kita melawan hoax itu adalah menyebarkan virus-virus positif. Kita bikin banyak konten positif. Hari ini Bawaslu ketika Pilkada 2020 besok ini, kita di berbagai daerah Bawaslu sudah banyak yang live seperti ini. Karena kita juga karena pandemi kemarin ya, karena pandemi kita tidak bisa berjumpa bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih menyebarkan konten-konten positif. Ini tidak juga dilakukan oleh Bawaslu, Mas. Kita upayakan juga supaya para calon peserta Pilkada 2020 ini juga ikut-ikutan menyebarkan konten positif. Jadi mereka tidak saling menjelekkan calon satu dengan yang lain yang dilakukan oleh baik tim suksesnya maupun tim kampanyenya atau siapapun, tetapi membuat konten-konten positif, video-video positif. Ya terbukti kemarin ketika Pilkada ataupun pemilu itu ada banyak konten positif yang lucu atau yang apa, itu juga disenangi oleh masyarakat. Edukatif ya, gitu edukatif ya. Gitu. Kalau bisa ya memuat program-program kerja gitu kan. Ya biasanya yang edukatif biasanya yang jomblo-jomblo kayak gitu itu banyak peminatnya gitu kan. Nah, gitu. Terus Pak, dari tadi kita juga selalu ngomongin tentang media sosial. Bagaimana pengawasan atau menghadapi hoax secara langsung untuk masyarakat yang mungkin susah sinyal atau sudah tua atau difabel, itu gimana Bawaslu? Ya. Bawaslu Kabupaten Magelang sebenarnya sebelum pandemi ini sudah mempunyai beberapa desa anti money politik ya, dan pengawasan. Juga desa pengawasan Mas Danang. Sebenarnya kita sudah terjun langsung ke masyarakat, kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat dan kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa bahayanya tentang hoax dan money politik. Itu yang biasanya kita sampaikan ketika kita turun terjun langsung ke masyarakat maupun desa pengawasan Bawaslu. Dan juga kita bertemu langsung dengan teman-teman milenial, kita langsung bertemu dengan mereka di kampus ya, Bawaslu ke kampus, kemudian bertemu juga teman-teman milenial di sekolah. Itu juga salah satunya yang kita sampaikan adalah bahaya tentang hoax dan money politik gitu. Jadi kita sebenarnya edukasi langsung ke masyarakat bisa langsung
ke masyarakat. Tetapi karena ini sedang bangsa kita dan seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Mas Danang ya, akhirnya kita untuk edukasi memilih melakukannya dengan menggunakan YouTube atau Facebook ataupun media sosial yang lain. Jadi sementara yang dijangkau adalah yang bisa mengakses gitu kan. Kita tidak bisa langsung terjun ke masyarakat seperti dulu kala. Tapi semoga ketika pandemi ini segera berakhir, kita bisa langsung menyapa kembali masyarakat yang ada di daerah-daerah tadi. Berarti gitu. Kita sekarang ini memanfaatkan media sosial lebih lagi ya Pak untuk sosialisasi tentang hoax atau money politik juga itu. Betul sekali Mas Danang. Jadi memang media sosial itu semua orang sekarang pakai gitu kan. Semua orang pasti punya handphone. Semua orang pasti memegang handphone. Nah, ketika handphone tadi digunakan untuk menyebarkan kebaikan seperti ini, live seperti ini, atau kemudian bikin video-video yang edukatif dan lain sebagainya yang diakses oleh banyak orang, di-share banyak orang, itu kan, itu pasti akan masyarakat menjadi virus positifnya lebih banyak. Jadi cara mencegah hoax paling mudah yaitu kita membuat lebih banyak konten positif. Ya karena apa? Karena kalau hoax ini diberantas sampai ke akar-akarnya memang ya agak sulit sekali. Karena apa? Karena hoax ini sudah ada sejak Nabi Adam, Mas. Jadi ketika dulu Nabi Adam punya putra Habil dan Qabil itu saling membunuh itu juga karena hoax juga ya kan. Nah, banyak juga berita-berita hoax yang disebarkan oleh setan ya waktu itu. Nah ini jadi menarik bahwa hoax itu sebenarnya kita minimalisir penyebarannya. Jangan sampai berita hoax itu mengalahkan berita-berita yang positif. Ya kita bikin banyak konten positif, kita bikin banyak konten-konten yang bagus. Supaya apa? Supaya hoax ini bisa kita lawan. Itu Mas Danang. Seru sekali ya Bapak kalau kita berbincang-bincang tentang hoax ini. Dan tentu sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan live YouTube Candi ini ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan narasumber kita, bisa bertanya di kolom komentar. Dan sebelum itu kita saksikan dulu segmen Tahukah Kamu? Bapak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Bawaslu. Pertanyaan pertama saya bacakan dari Hanin Safiera. Pak mau tanya bagaimana cara agar kita tahu dan bisa memilih mana berita fakta maupun berita hoax. Ini udah tadi tanyakan, monggo ya, Bapak. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan beberapa ya, tapi mungkin belum puas gitu ya. Ya, jadi berita hoax ini memang tidak mudah untuk mengidentifikasi bagaimana bentuknya itu.
Tetapi yang paling mudah adalah ketika berita tadi memojokkan salah satu. Itu harus kita teliti dulu apakah itu benar-benar ataukah itu dibuat-buat, memojokkan salah satu paslon maupun salah satu orang ataupun orang lain, yaitu pasti, ataupun bahkan institusi Bawaslu, KPU negara, itu pasti kita cek dulu kebenarannya apakah berita tadi benar. Cara ngeceknya bagaimana? Ya kita ikuti alur mainstream yang sedang berkembang, berita-berita di berita-berita utama seperti berita online maupun koran-koran utama yang benar-benar netral gitu ya. Jadi memang tidak mudah sekali, tidak mudah bahasanya, tidak mudah untuk berita itu hoax, atau kadang ya kita yang anti hoax saja kadang terpapar hoax juga ketika beritanya itu, wah bagi kita merasa, oh apalagi virus corona ini sekarang juga bingung apakah banyak orang yang menyebarkan berita ke sana kemari kanan kiri juga ada yang hoax. Ini tidak cuma pilkada dan pemilu saja ya. Ya ketika ini musim virus COVID-19 ini juga orang masih bingung ini apakah benar-benar hoax atau beritanya valid dari yang benar-benar berkompeten atau tidak. Nah ini menjadikan masyarakat abu-abu gitu. Jadi ini memang harus benar-benar kita kita teliti. Gitu. Jangan tergesa-gesa gitu tergesa-gesa, ya. Kita baca dulu beritanya. Ya, betul. Atau mungkin saring dulu sebelum sharing. Disaring itu. dulu sebelum di sharing. Ya. Gitu, ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari sahabat Bawaslu, Bapak. Pertanyaan kedua dari Rifka Saputri. Jika menemukan ada berita hoax saat pemilu atau pilkada, bagaimana alur pelaporannya? Dilaporkan ke Bawaslu atau pihak kepolisian, Bapak? Ya, kalau beritanya itu berhubungan dengan pilkada, misal hoaxnya itu menyerang salah satu paslon, ya menyerang salah satu kandidat semisal, nah itu bisa jadi kita laporkan ke Bawaslu dulu. Tetapi Bawaslu juga tidak bisa bergerak sendiri. Bawaslu juga bekerja sama dengan kepolisian, Bawaslu juga bekerja sama dengan KPID dan ada Gakumdu juga. Jadi kita tidak bisa, tetapi pelaporan utama dilaporkan saja, di screenshot ya bahasanya, di screenshot akun mana yang membuat sebagai bukti itu kita ya, Bawaslu Kabupaten ya, yang utama adalah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten, atau mungkin kalau yang pilkada bisa ke masing-masing Panwascam dulu biar diteruskan ke Bawaslunya. Nah kemudian diproses ke Bawaslu Jateng, atau nah kalau akun itu memang benar-benar mengganggu, nah, bisa di take down oleh Facebook. Kemarin Bawaslu RI sudah bekerja sama dengan Facebook, Mas, sudah bekerja sama dengan Facebook, sudah bekerja sama dalam banyak hal gitu kan. Jadi tidak berdiri sendiri. Bawaslu laporannya seperti apa sih? Kalau hoaxnya hubungannya dengan pilkada atau cuma menyerang pribadi orang, atau hoaxnya melecehkan orang lain atau apa? Ya, ini kalau hoaxnya berhubungan dengan undang-undang IT, ya pastinya kepolisian nanti yang akan menangani, yang akan bertindak. Jadi kita lihat bentuk berita hoaxnya seperti apa gitu. Jadi kalau memang benar-benar hoaxnya itu berhubungan langsung dengan pilkada seperti saya ceritakan tadi, ya itu pasti ya, Bawaslu juga ikut menangani gitu kan. Tapi kalau hoaxnya langsung ke dan menyerang pribadi dari orang lain secara langsung melalui berita bohong di media sosial, itu bisa jadi kepolisian nanti yang menangani gitu. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan masuk lagi yang ketiga dari M. Rahardian. Berita hoax bisa diterima siapa saja, lantas jika berita hoax diterima oleh penyandang disabilitas atau lansia, adakah program Bawaslu bagi disabilitas maupun lansia agar tidak mudah percaya dengan hoax? Nah ini program Bawaslu, untuk lansia. Disabilitas itu sudah banyak, Mas. Kita bekerja sama kemarin dengan SLB Ma'arif ya di Muntilan. Itu kita juga mengedukasi di sana tentang bahaya money politik, tentang bahaya hoax, yaitu disabilitas kita sering kita undang juga di acara-acara kita. Ya sebenarnya
kita ke semua lapisan elemen masyarakat ya, tidak cuma ke orang-orang tua tadi. Kita punya desa anti money politik, desa pengawasan, yang hadir juga tokoh-tokoh masyarakat ya. Nanti tokoh-tokoh masyarakat tadi yang kita edukasi, kita sosialisasi, harapannya mereka juga menyampaikan kepada masyarakat yang lain gitu. Jadi sebenarnya kita sudah, Bawaslu Kabupaten Magelang maupun Bawaslu yang ada di seluruh Indonesia ini sudah langsung terjun ke masyarakat, Mas. Program-program kita selama ini sudah bersentuhan dengan masyarakat untuk edukasi banyak hal tentang politik, tentang bahaya money politik, bahkan tentang hoax ini. Gitu. Baik Bapak, pertanyaan masuk lagi ini dari Anasya Nastiti. Apa indikator Bawaslu dapat menetapkan itu berita hoax atau bukan? Nah, ini memang indikatornya yang paling utama ya itu memang agak sulit ya ketika ini. Wah, indikatornya contohnya ini seperti apa? Ini ya paling mudah itu ketika menyerang pihak lain dan itu hubungannya dengan pilkada, semisal calon bupati A dikabarkan selingkuh atau dikabarkan apa gitu dengan ya, tapi ternyata berita itu tidak benar gitu kan. Nah, ini bisa jadi itu hoaxnya dibikin oleh calon lawan politiknya. Itu jadi indikator-indikator seperti itu. Ada juga yang berita yang mungkin sara tadi ya, ini etnis ini bupatinya ya, dibikin narasi yang seolah-olah etnis ini tidak boleh menjadi calon bupati atau calon gubernur gitu kan. Nah, ini juga indikasinya. Jadi banyak indikasi ya sebenarnya untuk intinya ketika pilkada ya menyerang salah satu pasangan merugikan salah satu pasangan calon atau tim suksesnya. Bahkan yang diserang tidak cuma itu, Mas, kadang KPU maupun Bawaslu pun juga sering menjadi korban hoax gitu ya. Ya contohnya ketika pemilu 2019 kemarin kan, itu KPU RI diserang berita hoax tentang 7 juta ya, surat suara sudah dicoblos juga. Bawaslu juga ketika sidang MK juga banyak dapat berita hoax ya. Ya itu jadi berita hoax itu menyerang siapa saja, bisa menyerang penyelenggara, bisa menyerang institusi negara, bisa menyerang pasangan calon ya. Tapi kalau kaitannya dengan pemilu maupun pilkada ya tadi ketika pemilu ya berarti menyerang salah satu anggota calon ya, calon anggota legislatif, calon presiden, calon DPR RI, DPRD dan lain sebagainya. Ini jadi indikator ketika hoax itu ada dalam pemilu itu. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Putri Meisela. Adakah sanksi terkait hoax dalam pemilu, Bapak? Sebenarnya kemarin sudah banyak ya penyebar hoax yang ditangkap polisi itu kan. Ketika pemilu 2019 kemarin sanksi-sanksinya banyak, bahkan ada di undang-undang juga ada sanksi penjara dan lain sebagainya. Tetapi memang kadang yang menjadi prihatin kita yang disanksi ini adalah orang-orang yang hanya ikut menyebarkan, tetapi yang pembuat utamanya kadang nggak kecekel, nggak ketangkap gitu kan, nggak ketangkap. Pembuat utama hoax tadi tidak tertangkap ya. Ini jadi mesake bahasanya ya, yang cuma karena kasihan bahasanya, kasihan orang-orang yang hanya menyebarkan. Makanya tadi jarimu harimaumu itu ya, hati-hati kita dalam bermedia sosial ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Karena ketika satu klik, satu pencetan saja kita sudah ikut-ikutan menyebarkan berita hoax ini. Jadi sanksinya sebenarnya banyak ya, banyak sekali ya. Kemudian ini dari Winda Sari, mau bertanya Bapak, bagaimana Bawaslu menangkap penyebar hoax tentang pemilu? Nah itu tadi. Ya, ini pernah ada kejadian menarik Mas Janang ketika pemilu 2019. Sebenarnya itu ya setengah hoax ya, itu negatif campaign bahasa yang paling mudah. Ada laporan dari Panwas Cam Tegarejo waktu itu dan juga kepolisian, ada penyebar selebaran yang disebar di masjid-masjid maupun di pasar ya, yang intinya selebaran tadi adalah menjelek-jelekkan ya, negatif campaign, malah menjelek-jelekkan ya Pak, biasanya kan mendukungnya ya. Itu
brosur tadi negatif campaign ya, memang negatif campaign disebar oleh para simpatisan ya, dia bukan tim sukses, bukan simpatisan saja ya, ibu-ibu, mak-mak karena bersemangat sekali simpatisan dengan menyebar negatif campaign. Itu sudah benar-benar negatif campaign karena memang menjelek-jelekkan pasangan calon lain, dan itu kita temui, akhirnya kita kita diskusikan ya, itu siapa sih yang menyebarkan ini, dan kita ketemu langsung dengan orangnya itu, tetapi ya mereka tidak mengakui bahwa dia sedang menyebar hoax gitu. Dia karena dia sebagai seorang simpatisan ya kepingin calonnya itu menang ya ini. Ya, tapi ya kita proses Mas, kita proses sampai ke Gakumdu juga. Ada beberapa tempat di Tegarrejo, kemudian di Cecang, dan kemudian satu laginya di Serumbung atau Dukun ya itu kita proses semua orang-orang yang, jadi tidak cuma di satu tempat itu, di Tegarrejo enggak, ada beberapa tempat yang menyebarkan negatif campaign itu yang berupa hoax itu ya Pak. Kita proses ya. Kemudian pertanyaan kembali dari Radita Albert 18. Wah. Saya rasa hoax tidak akan berakhir, sudah mati tumbuh lagi. Maka bagaimana cara menekan hoax di media sosial yang membawa efek jera? Ya, terima kasih Mas Radit Albert. Ini seperti saya katakan tadi, hoax itu sudah ada sejak Nabi Adam gitu kan. Ya kita tetap antisipasi, kita tetap lawan itu hoax, ya tetap ada, tetapi bagaimana supaya hoax tadi masyarakat sudah tidak menanggapi lagi. Ya itu kita bikin banyak konten positif. Ya tadi saya ceritakan, kita bikin sebanyak mungkin konten-konten positif, konten-konten yang menarik masyarakat. Ketika konten-konten tadi banyak tersebar di media sosial, ya akhirnya orang-orang akan lebih suka konten-konten positif daripada ikut-ikutan menyebarkan hoax gitu. Tapi memang karena tadi ada banyak kepentingan sebenarnya, orang bikin hoax itu pasti punya kepentingan, baik itu kepentingan politik, baik itu kepentingan bisnis, baik itu kepentingan untuk disintegrasi bangsa, memecah belah bangsa. Banyak kepentingan hoax ini, tidak cuma masalah pemilu saja sebenarnya ya. Tapi makanya kita harus benar-benar melawan berita hoax ini, gitu Mas Janang. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini dari Mas Maris ini Pak. Itu dampak berita hoax untuk pemilih pemula itu bagaimana Bapak? Dampak hoax untuk pemilih pemula, ya, memang pemilih pemula ini memang menjadikan dia itu belum pernah sama sekali berpolitik gitu kan. Nah ini memang menjadikan PR besar bagi kita. Karena apa? Karena mereka sekarang memang pengakses gadget terbesar juga, karena belajar pun juga online kan sekarang ya, Mas. Ya, pengakses gadget terbesar, dan mereka belum pernah berpolitik sama sekali. Nah edukasi kita kemarin kita punya namanya SKPP ya Mas, namanya ya, SKPP, kader pengawasan itu juga supaya kita lebih banyak para pemilih pemula ini yang ikut berperan aktif dalam pengawasan ini. Terus kemudian kita tadi datang ke sekolah-sekolahan, kita datang ke kampus-kampus, ya itu sebagian besar juga sekolah-sekolah tadi juga pemilih pemula Mas Janang. Ya kita edukasi mereka supaya mereka tidak jadi korban hoax ya, dan ketika mereka juga tidak menyebarkan hoax juga gitu kan. Kemudian ini dari Dita, pertanyaannya, untuk menangkap berita hoax bukannya itu wewenang Polri? Ya benar Mas, kita belum pernah menangkap Mas. Jadi kita dapat laporan gitu kan. Kalau menangkap itu yang ditangkap memang benar-benar yang pelaku ya pelakunya itu dari polisi, dan bahkan polisi juga punya alat yang canggih gitu kan. Posisi IP address-nya para penyebar hoax itu juga tahu polisi di mana posisinya, walaupun dia pakai akun palsu. Itu kejadian di luar Jawa itu kan,
dia pakai akun palsu, dia pakai wifi-nya tetangga itu, tetapi tahu posisinya, tetap ini yang menyebarkan hoax adalah orang ini. Yang pertama karena alatnya ya, canggih yang pertama ya. Karena alatnya canggih. Jadi memang bukan memenang Bawaslu. Bawaslu hanya menerima laporan dan nanti kita kerjasama dengan pihak lain. Tidak, kita Bawaslu tidak boleh Mas menangkap. Kita bukan lembaga menangkapi orang gitu kan. Bawaslu tidak boleh menangkap penyebar hoax dan lain sebagainya. Kita proses sesuai undang-undang. Nanti yang menangkap ataupun menghukum secara itu juga polisi, bukan kita. Kita kerjasama ya, kerjasama dengan polisi. Ya Bapak, untuk pertanyaan lagi nih, wah banyak banget nih tentang hoax ini Pak. Muhammad Aulia, apa upaya Bawaslu dalam pencegahan hoax? Adakah kerjasama dengan pihak lain? Ya itu tadi. Ya, ini Bawaslu sudah banyak bekerja sama dengan pihak lain tadi di awal ya. Mungkin Mas Aulia ini nyimaknya terlambat gitu ya. Kita live sudah hampir 1 jam ini Mas ya. Nah, ini jadi kita sudah kerjasama tadi dengan Mavindo, teman-teman Mavindo, bahkan Presiden Mavindo pun juga pernah ikut hadir langsung ya dalam sosialisasi Bawaslu itu Pak. Bawaslu. Kemudian kita juga dengan seniman tadi, terus kemudian YouTuber. Kita juga dengan YouTuber, ya. Dengan para kreator positif itu ya. Jadi banyak hal itu Mas. Baik Bapak, seru sekali ternyata tentang kalau kita berbicara tentang hoax, bahkan kalau dikaitkan dengan pemilu maupun pilkada itu. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, adakah kesimpulan atau pesan dari Bapak Nano untuk sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan live Candi ini Bapak? Ya, silakan. Terima kasih sudah bergabung dengan Candi ini. Untuk melawan hoax kita upayakan dari diri kita sendiri gitu ya. Tadi tidak boleh jari kita ini share berita dengan pikirkan dulu ya, dipikir dulu sebelum ikut-ikutan nge-share atau copy paste berita-berita tadi. Kemudian yang kedua adalah kita bikin sebanyak mungkin konten-konten positif di masyarakat, ya konten-konten yang bagus supaya apa? Supaya masyarakat di media sosial itu dijejali bahasanya atau diedukasi dengan banyak-banyak konten positif. Jadi konten-konten negatifnya yang beredar lebih sedikit, yang konten-konten positif yang beredar lebih banyak, maka otomatis konten-konten negatif tadi akan tenggelam gitu Mas Janang ya. Gitu. Terima kasih Bapak untuk closing statementnya. Tidak terasa sahabat Bawaslu, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih juga untuk Bapak Nano atas ilmu dan pengetahuannya yang sudah di-sharing-sharingkan di live Candi ini. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan live Candi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan ikuti juga media sosial Bawaslu lainnya supaya mendapatkan info terupdate dari kami. Sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di live Candi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, yogo, magito-gito.